Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Aura Maulidia Riyadul Jannah dan Kareta Ibtidaiyah akan mempresentasikan materi IPS bab 3, Nasionalisme dan Jati Diri Bangsa. A. Penjajahan samudra, kolonialisme dan imperialisme Indonesia. 1. Faktor pendorong penjajahan samudra. A. Kekayaan alam. B. Motivasi 3D. Gold, Gospel, Glory. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. C. Revolusi industri adalah bergantinya secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. 2. Kolonialisme dan imperialisme. A. Pengertian. Kolonialisme berasal dari kalimat Latin yaitu koloni yang berarti kerajaan. Imperialisme berasal dari kalimat Latin yaitu imperium yang berarti memerintah. B. Persamaan dan perbedaan. Persamaan kolonialisme dan imperialisme yaitu sama-sama menguntungkan bagi negara penjajah dan merugikan untuk negara yang dijajah. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya yaitu tujuan kolonialisme adalah untuk memperluas wilayah melalui jajahan, sedangkan tujuan imperialisme adalah untuk mengendalikan pemerintah negara lain. Jalur pelayaran bangsa Eropa sampai ke Indonesia. 1. Spanyol. A. Lisbon, Portugal. B. Tanjung Harapan. C. Malaka. D. Kepulauan Maluku. 2. Spanyol. A. Samudra Atlantik. B. Selat Magellan. C. Filipina. 3. Inggris. A. Samudra Atlantik. C. Tanjung Harapan. D. Selat Malaka. E. Indonesia. VOC. Tujuan VOC yaitu 1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magellan termasuk Nusantara. 2. Membentuk angkatan perang sendiri. 3. Melakukan peperangan. 4. Mengadakan perjanjian dengan raja setempat. 5. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. 6. Mengangkat pegawai sendiri. Dan 7. Memerintah di negeri jajahan. B. Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. 1. Faktor penyebab pergerakan nasional. Para pemuda dari berbagai daerah berkeras Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai salah satu bukti persatuan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Politik etis. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Ada 3 bidang yang dipakai dalam politik etis tersebut, yakni irigasi. Pemerintah Belanda membangun dan memperbaiki irigasi. Emigrasi. Program emigrasi dipakai oleh pemerintah Belanda untuk pemerataan penduduk di luar Pulau Jawa dan Madura. Edukasi atau pendidikan. Program peningkatan mutu sumber daya manusia dan pengurangan jumlah buta huruf rakyat yang berimplikasi baik untuk pemerintah Belanda. 2. Pergerakan pada zaman penduduk Jepang. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang ialah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, perlawanan bersenjata, gerakan bawah tanah. C. Pemerataan pembangunan. 1. Lembaga keuangan untuk kesejahteraan masyarakat. Bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan ke masyarakat. Jenis-jenisnya ialah ada 2, kepemilikan. Contohnya, bank umum milik negara, bank umum milik swasta nasional. Fungsi, bank sentral, bank umum, bank pengkreditan. Fungsi, penghimpun data, penyalur dana, pelayanan masyarakat. 2. Lembaga keuangan bukan bank. A. Pembiayaan
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan resmi asuransi dan menjanjikan akan memberi sejumlah ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang menimpa pihak yang ikut program asuransi. Koperasi merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan asas-asas kekeluargaan. D. Konflik dan integrasi. Integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka dengan tujuan tidak memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Berikut faktor penanganan sosial dan dampak dari konflik. Faktor-faktor: perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan nilai-nilai yang cepat. Dampak: meningkatkan solidaritas, terjadinya perubahan kepribadian para individu, retaknya hubungan antar individu. Penanganan konflik sosial: menghindar, memaksakan kehendak, tawar-menawar, menyesuaikan keinginan orang lain. Integrasi: syarat terjadinya ialah saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka, kesepakatan bersama. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi ialah mobilitas geografis, efektivitas komunikasi. Bentuk-bentuk normatif: adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Fungsional: adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Koersif: dilakukan dengan cara paksaan. Proses integrasi. Asimilasi: asimilasi bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan suatu kebudayaan baik untuk meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Akulturasi: terjadinya bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan ada kebudayaan asing sehingga kebudayaan asing diserap atau diterima diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Faktor pendorong: toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, musuh bersama dari luar, perkawinan campur, sikap atau positif terhadap kebudayaan lain, kesamaan unsur-unsur kebudayaan, kesempatan seimbang dalam bidang ekonomi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.